Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Jadi apa itu yang dimaksud dengan persamaan trigonometri? Jadi persamaan trigonometri adalah persamaan yang di dalamnya memuat perbandingan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kalimat terbuka dan kalimat berbentuk identitas. Oke. Setelah itu kira-kira seperti apa rumus dalam persamaan trigonometri itu? Jadi di sini ada 3 macam periode yang jelas, pasti sinus, kosinus, dan tangen gitu ya kan. Lalu seperti apa? Seperti ini. Untuk yang sinus, sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dan satunya lagi, X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi apa itu alfanya, apa itu K-nya. Jadi yang dimaksud di sini untuk K itu adalah bilangan bulat, jadi 0, 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Nanti kalian substitusikan sesuai dengan persamaan ini, kemudian mana yang memenuhi periode yang ditentukan. Misalkan intervalnya 0 sampai 360, ya tentukan, diganti saja K-nya dengan bilangan bulat sampai dia memenuhi dari permintaan soalnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang cos X. Jadi cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya rumusnya juga ada 2, kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk yang tangen atau tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Jadi ini harus kalian ketahui. Kalau sin ada 2, kalau cos ada 2, kalau tan ada 1 gitu. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan rumus yang tadi itu gitu ya. Maka kita tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X sama dengan setengah dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Maka dari sini apa yang pertama kita lakukan? Kita buat dulu persamaannya. Cos 2X sama dengan setengah. Kira-kira cos berapakah yang nilainya itu setengah gitu ya kan? Dan ingat juga bahwa di sini adalah cos. Kalau cos tadi ada 2 penyelesaian rumusnya, kemudian kalau sin juga ada 2, kalau tangen ada 1. Maka itu harus kamu ingat tadi yang pertama gitu ya. Jadi cos berapa kira-kira yang hasilnya setengah? Karena saya sudah hafal di tabel yang kemarin itu Bu, jadi saya tahu cos yang hasilnya setengah itu adalah cos 60 derajat. Nah, maka di sini kamu tahu 60 derajat inilah yang dimaksud sebagai alfa tadi yang ada di pertama tadi itu di rumusnya gitu. Jadi cos 2X sama dengan cos 60. Maka kita selesaikan gitu pakai rumus yang pertama. 2x sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360. Ini kita yang pertama dulu ya. Kan tadi X, ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, berarti di sini 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, kalau sudah, inilah persamaan yang akan kita ganti K-nya dengan bilangan bulat. Maka untuk K sama dengan 1 hasilnya adalah X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180. Berapakah itu? Jadi hasilnya adalah ini K-nya 1
210. Kemudian kalau K untuk sama dengan 0, oh iya, seharusnya tadi sama dengan 0 dulu ya, kita mulai dari yang kecil, tapi ini tidak apa-apa. Jadi X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2, kalau K sama dengan 2, maka di sini X sama dengan 30 ditambah K-nya 2 dikali 180. Kita jumlahkan, kita hitung gitu ya. 2 dikali 180, 360 derajat ditambah 30, jadinya 390 derajat. Dan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena di sini dibatasi, dia hanya sampai 360. Maka yang memenuhi hanya dua ini, untuk K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Sekarang ini baru rumus yang pertama. Karena di sini cos tadi rumusnya ada 2, maka kita ke rumus yang selanjutnya. Oke, rumus yang selanjutnya maka dia pakai min kan, pakai negatif. Jadi 2x sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat, maka X nya sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. K kita hitung untuk K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, maka X sama dengan min 30 ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan min 30. Apakah ini masuk? Min 30 derajat, maaf ya lupa, tidak boleh. Kenapa? Karena di sini tidak ada negatif, tapi dari 0 sampai 360, maka nanti ini tidak boleh ikut gitu. Oke, sekarang untuk K sama dengan 1, maka berapa nilainya? Kita kalikan lagi. X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 150 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka nilai X nya sama dengan negatif 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, maka hasilnya adalah 330. Oke, untuk K sama dengan 3 kita tidak perlu mencoba karena sudah pasti nanti dia di atas 360 derajat. Maka yang memenuhi di sini yang mana? Tadi kita dapatkan yang memenuhi di sini ada 2, yang rumus pertama, kemudian rumus yang kedua juga ada 2. Maka himpunannya gitu ya. Jadi himpunannya sudut-sudutnya yang memenuhi adalah 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat gitu. Oke, sampai sini sudah didapatkan hasilnya. Sekarang kita ke contoh yang selanjutnya supaya kalian lebih paham. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin 3X sama dengan negatif akar 2 dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Oke. Dari sini kita olah seperti yang pertama tadi. Contoh yang pertama yaitu 2 sin 3X sama dengan negatif akar 2. Kira-kira sin berapa sih sudutnya itu yang menghasilkan negatif akar 2? Atau kalau gitu kita rubah dulu, di sini ada 2, maka kita jadikan
sin 3x gitu ya. Ini tidak boleh di sini. Maka di sini hasilnya kita bagikan negatif akar 2 dibagi 2. Berarti sin 3x sama dengan negatif 1/2 akar 2. Kira-kira sin berapa itu sudutnya yang menghasilkan sinusnya itu negatif setengah akar 2. Oke, dia adalah sin 225 derajat. Nah, dari sini kita udah dapat nilai apanya? Nilai alfanya, yaitu 225 derajat. Kemudian selanjutnya diapakan lagi? Maka selanjutnya kita selesaikan untuk nilai x-nya. Supaya sederhana kita bagi gitu ya kan. Jadi 3x sama dengan 225 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Ini kita sederhanakan, kita bagi 3 supaya dia x sendirian. Maka 225 dibagi 3 75 derajat. Kemudian ditambah k 360 dibagi 3 120 derajat. Oke. Nah, kalau sudah, maka di sini kita langsung aplikasikan ke rumus. Ini Bu kasih gini dulu supaya tidak tercampur. Oke. Untuk k sama dengan 0, maka nilainya berapa? 75. Ini Ibu langsung ya. X sama dengan 75 ditambah 0 dikali 120. 0 dikali 120 sama dengan 75, karena di sini 0 dijumlahkan. Untuk k sama dengan 1, maka nilainya adalah x sama dengan 75. Maaf nih derajat, Ibu selalu lupa derajatnya. Ditambah 1 dikali 120 derajat, maka jawabannya adalah 195. Untuk k sama dengan 2, maka x sama dengan 75 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat, maka jawabannya 315 derajat. Oke. Kemudian kalau untuk ini sudah sampai 315 di K2. Kalau untuk K3 otomatis pasti dia lebih dari 360. Daripada buang waktu, kita sudah bisa memperkirakan, maka kita tidak usah hitung yang K3 gitu. Oke, selanjutnya ini kan sinus, maka di sini rumusnya ada 2 gitu ya kan. Ini adalah rumus yang pertama, yang ini. Sekarang ini adalah rumus yang kedua. Rumus yang kedua apa? Kita substitusi 3x sama dengan 180 derajat dikurangi ini alfanya 225 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Maka 3x nya sama dengan negatif 45 ditambah k dikali 360 derajat. Maka x nya sama dengan negatif 15 derajat ditambah k dikali 120. Oke, jadi rumus ini yang akan kita gunakan. Kita akan substitusi untuk k, Ibu langsung saja. Untuk k sama dengan 1 sama dengan 0 dulu. Kalau sama dengan 0 maka didapat, kalian hitung ya, Ibu langsung x nya sama dengan negatif 45 nih, sama dengan negatif 45. Nah kalau k nya sama dengan 1, didapatkan nilai x nya sama dengan 105 derajat. Kemudian kalau k sama dengan 2, didapatkan nilai x nya 225 derajat.
Untuk K sama dengan 3 didapatkan nilai X-nya sama dengan 345 derajat. Maka dari sini nanti kita sudah bisa mengetahui kira-kira mana saja yang merupakan himpunan penyelesaian. Ini masuk, yang ini enggak karena negatif, karena intervalnya sampai 360. Jadi berapa saja jawabannya di sini? Oke, Ibu tulis di sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari 75 derajat, 105 derajat, 195 derajat, kemudian 225 derajat, 315 derajat, dan yang terakhir 345 derajat gitu. Oke, jadi di sini adalah hasil penyelesaiannya. Untuk itu kalian harus bisa teliti untuk mengerjakan persamaan trigonometri itu. Artinya apa? Kalian harus menjadikan dulu dia sebagai X sama dengan, agar kalian bisa mengerjakan. Jadi kalau belum X sama dengan, nanti kalian akan membagi lagi dengan 3, nantinya akan repot gitu ya kan, hasilnya akan dibagi dengan 3. Jadi lebih baik kalian buat dulu X nya ini jadi sendirian seperti ini gitu, jadi sendiri, baru kalian bisa mensubstitusi nilai bilangan bulatnya untuk K nya sama dengan berapa gitu, baru nanti kalian cari mana yang memenuhi sesuai dengan interval yang diminta gitu. Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya untuk jenis soal yang berbeda. Jadi, tentukanlah nilai X yang memenuhi akar 3 ditambah 3 tan dalam kurung 2X dikurang 30 derajat sama dengan 0 dalam intervalnya 0 sampai 360 derajat. Maka apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuat persamaan ini menjadi hanya X saja yang di sebelah kiri agar kita bisa menyelesaikannya gitu ya kan. Oke, atau kalau enggak nanti kita coba kita selesaikan dulu kira-kira ini harus seperti apa dijalankannya gitu ya, untuk membuat soal ini agar mudah dicari berapa nilai sudut-sudut yang memenuhi antara interval 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita mulai ya. Nah, Ibu kasih batas dulu sini. Jadi akar 3 ditambah 3 dikali tan 2X dikurang 30 derajat sama dengan 0. Maka ini kita buat seperti ini, 3 tan 2X dikurang 30 derajat sama dengan negatif akar 3. Oke, setelah itu di sini ada 3 tan, maka kita buat lagi tannya, kita hilangkan 3-nya ini dengan cara dibagi 3. Karena luas kiri dibagi dengan 3, maka luas kanan juga dibagi dengan 3. Maka di sini negatif akar 3 per 3. Jadi tan 2X dikurang 30 derajat sama dengan negatif 1/3 akar 3. Oke, sudah mulai ada gambaran ya dari kalian mendapatkan nilai dari negatif tan 2X dikurang 30 derajat sama dengan negatif 1/3 akar 3. Oke, selanjutnya dari sini kita langsung aplikasikan seperti apa ya, diaplikasikan kira-kira berapakah nilai untuk ini, untuk tan ini yang bisa menghasilkan negatif 1/3 akar 3, kira-kira itu tan berapa gitu. Atau kita buat
seperti ini saja langsung. Tan 2x dikurang 30 derajat sama dengan tan 30 derajat. Ya kan, tan 30 derajat hasilnya negatif sepertiga akar 3. Maka kalau gitu kita langsung menyelesaikan. Ingat, tan tadi rumusnya hanya 1 gitu ya. Maka di sini kita langsung 2x dikurang 30 derajat, kita masukkan ke rumusnya, sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Maka di sini sisakan 2x karena kita akan membiarkan x-nya sendiri gitu, agar kita bisa langsung menggantikannya dengan bilangan bulat. Maka ini dipindahkan gitu ya. 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Jadi nilainya adalah x sama dengan 30 derajat ditambah K dikali dengan 90 derajat, karena masing-masing dibagi dengan 2. Oke, kalau sudah ketemu maka kita aplikasinya ke sini untuk K setelah diganti dengan untuk yang pertama 0, maka K 0 30 ditambah 0 dikali 90, jawabannya adalah 30 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, jawabannya hitung 30 ditambah 1 dikali 90 adalah 120 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka nilainya adalah 210. Untuk K sama dengan 3, nilainya adalah 300. Maka dari sini kalau kita substitusikan K sama dengan 4, sudah pasti dia akan lebih dari 360 derajat. Maka kita stop saja di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 30, kemudian 120, kemudian 210 derajat dan 300 derajat. Oke. Jadi kita sudah menemukan. Jadi tetap ya, kalian harus bisa mencari agar dia di sini jadi sederhana. X sama dengan berapa sesuai dengan rumus yang diminta gitu, seperti yang di awal tadi. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.